Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kasih Tuhan, kemurahan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu. Tuhan menjaga kami, memelihara kami. Pagi ini kami bangun menikmati hari baru, hari pemberian Tuhan. Sebelum kami menjalani setiap aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan bagi kami, sehingga kami bisa mengerti, memahami firman-Mu, dan kami diberi sukacita melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari Yesaya pasal 1 ayat 18. Yesaya pasal 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tema renungan kita hari ini adalah undangan untuk dipulihkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita merasa takut suatu hari akan jatuh ke dalam godaan, marilah kita berpegang erat pada kekuatan Allah saat ini dan memperkuat diri untuk menolaknya. Kita dapat yakin sepenuhnya bahwa tidak ada dosa yang cukup kuat untuk melemahkan kuasa Allah. Pribadi yang maha kuasa jauh lebih besar daripada semua kuasa yang ada di dunia. Ia telah berulang kali menunjukkan kesungguhannya untuk menyelamatkan kita. Ketika dosa umatnya mendesak sampai pada batas kesabarannya, apa yang dilakukannya? Ia justru mengeluarkan janji yang penuh kasih. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Demikian firman Tuhan dalam Hosea pasal 11 ayat 9. Seolah-olah Tuhan berkata, aku akan menunjukkan kepadamu betapa besar kuasa belas kasihanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang dapat meragukan kemahakuasaan Allah? Kita tahu bahwa Ia memiliki kuasa untuk mengampuni siapapun yang Ia kehendaki. Bagi orang percaya, ada penghiburan yang jauh lebih besar. Allah telah berjanji dalam perjanjiannya untuk mengampuni kita. Sama seperti tidak ada yang dapat mengikat Allah selain dirinya sendiri, demikian pula tidak ada yang dapat membatalkan janji yang Ia buat atas namanya sendiri. Tuhan akan menenggelamkan dosa-dosa kita dalam lautan belas kasihan-Nya. Tuhan akan mengerahkan seluruh kekuatannya agar tidak ada yang berkata bahwa kebaikannya dapat dikalahkan oleh kejahatan kita. Jadi, ketika iblis menakut-nakuti kita dengan tuduhan-tuduhannya yang mengerikan terhadap jiwa kita dapat berkata dengan penuh keyakinan, Tuhanlah dan bukan yang lain yang membenarkan kita. Ia telah berjanji untuk memulihkan hidup kita ketika kita berserah kepadanya. Tuhan tidak akan pernah melanggar janjinya. Karena itu, kita menyerahkan diri kepadanya sebagai pencipta yang setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita khawatir suatu hari akan jatuh ke dalam pencobaan, berpeganglah erat pada kekuatan Tuhan saat ini dan perkuatlah iman kita untuk melawan. Percayalah bahwa kita akan menang pada hari pencobaan datang. Bapa kita selalu memperhatikan dengan penuh kasih ketika kita berada di lembah pertempuran. Seruan kita dalam kesesakan akan menggerakkan hati Tuhan untuk menolong. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami, menjalani hidup yang Tuhan beri,
kami senantiasa berserah dan berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan saja. Sertailah kami sepanjang hari ini, dengar kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.